Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama Islam Pencerahan. Sobat-sobat, ada salah satu komentator yang kontra terhadap saya, sobat-sobat, terhadap yang saya sampaikan. Kerap kali dia mengkritik saya dengan pedas, sobat-sobat. Kalau dilihat dari komen-komennya, ya, komentator tersebut sepertinya pemahaman salafi. Namun sobat-sobat, anehnya dia bermesraan, saling mendukung, ya, bahkan saling menguatkan dengan para pelaku bid'ah, sobat-sobat, untuk menyerang saya. Ya kan, sobat-sobat, ini kan aneh, ya. Saya sendiri, ya, baru menemukan fakta seperti ini. Seseorang yang sepertinya, sekali lagi sobat-sobat, sepertinya berpemahaman salafi, tetapi bermesraan, mendukung, saling menguatkan, ya, dengan pelaku bid'ah, pelaku TBC untuk menyerang dakwah pencerahan saya, sobat-sobat. Begitu juga ketika saya membahas masalah Habib, masalah nasab para Habib yang dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, ya, terbukti tertolak, terputus, tidak tersambung kepada Rasulullah. Dan bukti yang menguatkan lagi adalah hasil tes DNA. Ternyata, ya, yang selama ini mengklaim sebagai keturunan Rasulullah dari klan Ba'alawi, dari hasil tes DNA ternyata mereka bukan orang Arab, tetapi keturunan Yahudi, sobat-sobat. Dan komen dia tentang ini ditutup, ya, dengan mengatakan, saya agak lupa redaksinya, tetapi intinya bahwa, ya, tidak ada gunanya membahas masalah nasab, ya, Habib ini, karena tidak ada manfaatnya bagi agama ini. Saya kurang lebih seperti itu yang saya ingat, ya, komen dia di halaman komen channel saya, sobat-sobat. Benarkah kita tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya membahas nasab para Habib, keabsahan nasab para Habib yang mengklaim tersambung kepada Rasulullah? Benarkah tidak ada manfaatnya? Jelas ini pendapat yang salah besar, karena justru membahas, mengungkapkan, ya, kebenaran yang terkait dengan klaim para Habib yang menyatakan nasab mereka tersambung kepada Rasulullah,
ini sangat bermanfaat, ya, karena kita membebaskan umat dari kebodohan, dari pembodohan, dan juga kita membebaskan umat dari amalan-amalan TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Dan memang kisah-kisah khurafat ini banyak berasal dari para habib dengan dongeng-dongeng mereka, dengan bualan-bualan mereka untuk menyihir umat, mencekoki umat agar mereka didengarkan, diikuti, dimuliakan, dilebihkan, dan diistimewakan. Dan ini sobat-sobat sudah berlangsung turun-temurun. Ya? Dan memang sulit untuk merubah mindset cara berpikir orang-orang yang sudah terlanjur kadung cinta kepada Habib. Karena Habib keturunan Rasulullah. Apapun yang dikatakan para Habib, mereka telan mentah-mentah. Akal sehatnya, logikanya tertutup untuk berpikir secara cerdas. Dan dengan mudahnya para Habib ini membual dengan kelebihan-kelebihan mereka. Dan sobat-sobat, salah satunya ya, cuplikan berikut ini akan menjadi bukti bualan-bualan mereka, halusinasi mereka. Halu. Tapi aneh, ya, pengikutnya percaya dengan cerita-cerita seperti ini. Ya, coba kita simak dulu sobat-sobat, bagaimana ya keturunan Habib yang katanya punya anak 13 semuanya menjadi wali, kemudian pamer karomah sobat-sobat. Ya, kita simak dulu sobat-sobat. Habib Umar bin Hafid, kemudian Al-Muhdhar, Habib Soleh Tanggul, Al-Hamid, ya, kemudian Habib Muhammad bin Ahmad. Al-Muhdhar itu keturunan Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim, punya anak 13 jadi wali semua. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Abah? Al-Hamid rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, turunin rantai emas dari langit. Sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat. Nah, sobat-sobat. Bagaimana sobat-sobat? Kisah yang sangat luar biasa. Dongeng yang sangat membodohkan. Ya. Ya. Mereka pamer karomah. Ada yang bisa menurunkan rantai emas dari langit, sobat-sobat. Ya, kalau ada orang bisa seperti itu, ya turunkan saja, ya, banyak-banyak rantai emas. Kan tidak perlu kerja itu. Ya. Nah, bisa kaya. Dan yang lebih luar biasa lagi, ya, rantai emas itu menjuntai dari langit sampai ke bumi. Nah, bayangkan sobat-sobat, betapa panjangnya rantai emas tersebut. Dan yang paling luar biasa lagi, ternyata ya, di langit yang memegang rantai itu adalah anak, ya, wali yang lain, ke saudaranya yang lain. Luar biasa sobat-sobat kisah dongeng ini. Dan ini mereka katakan karomah sobat-sobat. Karomah atau keramat, ya, sesuatu yang terjadi di luar nalar, di luar logika,
Kalau para nabi bukan karomah, tetapi mukjizat. Nah, coba saya ingin sedikit membahas masalah karomah ini, sobat-sobat. Ya, saya awali dari mukjizat. Mukjizat itu diberikan Allah kepada nabi, kepada para nabi. Tidak semua nabi. Ya, nabi-nabi, beberapa nabi saja yang terpilih. Misalnya Nabi Musa bisa membelah laut dan laut menjadi daratan. Nabi Ibrahim dilemparkan ke kobaran api, tidak serambut pun terbakar. Nabi Sulaiman bisa berbicara, bisa mengerti bahasa hewan. Dan Nabi Muhammad, mukjizatnya adalah Al-Quran. Nah, yang kita bahas adalah ya mukjizat sesuai dengan karomah tadi, ya, mukjizat yang di luar nalar, di luar logika. Misalnya Nabi Musa membelah laut dan menjadi daratan. Nah, mukjizat yang terjadi kepada Nabi Musa ini terjadi dengan tiba-tiba. Nabi Musa sendiri heran apa yang dia lakukan. Dan ini tidak bisa diulang. Hanya terjadi saat itu saja. Mukjizat. Kalau bisa diulang, repot tuh. Bisa Nabi Musa ya membelah laut terus. Nah, lalu karomah itu diberikan orang-orang yang derajatnya di bawah Nabi. Orang-orang alim, katakanlah orang-orang suci. Tetapi karomah juga sama dengan mukjizat. Dia terjadi tiba-tiba, tanpa diketahui, tanpa disadari, dan yang melakukan juga terheran-heran. Seperti Nabi Musa heran kenapa lautan bisa menjadi daratan. Nah, begitu juga dengan karomah. Karomah ini tidak bisa berulang. Ya. Nah, jadi ya namanya dongeng, ya halusinasi. Ya bebas. Nah, tetapi intinya sobat-sobat, ya, apa yang ada di cuplikan video tadi itu semuanya tidak benar. Hanya dongeng, halusinasi sobat-sobat yang dilakukan oleh para habib yang mengaku keturunan Rasulullah, sobat-sobat. Jadi karena mereka ini merasa keturunan Rasulullah, ngomong seenak perutnya sobat-sobat. Berdusta, berbohong, mendongeng, bahkan terkadang menabrak-nabrak Quran dan hadis, sobat-sobat. Nah, jadi sobat-sobat, ya kesimpulannya ya sangat bermanfaat bagi agama ini membahas, membongkar kedustaan ya nasab para habib. Karena ini ya salah satu upaya kita untuk menyelamatkan umat dari pembodohan yang dilakukan oleh para habib. Islam itu tidak akan hancur, tidak bisa dihancurkan oleh orang di luar Islam. Akan tetapi Islam itu akan hancur dengan memakai Islam itu sendiri. Dengan orang-orang yang penampilan ya
pemahamannya seolah-olah Islam, akan tetapi sebenarnya mereka menghancurkan Islam dari dalam. Sepertinya inilah yang dilakukan oleh para Habib. Nah, sepertinya dugaan saya. Ya demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.